Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Amelia Tuzuria dengan NIM 108. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari pengertian masa subur. Wanita usia subur atau eligible woman adalah wanita dengan keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20 sampai 45 tahun. Masa subur atau masa ovulasi adalah waktu di mana sel telur yang telah matang dilepaskan untuk kemudian dibuahi sperma di dalam rahim. Kesempatan untuk hamil akan lebih tinggi jika sperma telah berada dalam tuba falopi selama masa subur. Masa subur dikutip dari para ahli kandungan atau kehamilan, yaitu salah satunya Ahmad Mediana, adalah saat indung telur atau ovarium melepaskan sel telur atau ovum yang sudah siap dibuahi ke dalam saluran indung telur atau bisa disebut tuba falopi. Pemahaman masa subur juga dapat dimanfaatkan dalam penggunaan kontrasepsi alami dan sebagai metode menentukan jenis kelamin anak menurut Andari dan Anton pada tahun 2011. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Andari dan Anton terhadap 118 responden, yaitu wanita yang telah menikah di Surakarta, didapatkan hanya 5% wanita yang bisa menjelaskan masa suburnya dengan benar. Selebihnya mereka masih belum bisa menghitung masa subur dan mengetahui kapan masa subur mereka. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian masa subur. Lalu bagaimana sih cara untuk menghitung masa subur tersebut agar program kehamilannya dilakukan lebih efektif? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung masa subur dengan haid yang teratur dan juga haid yang tidak teratur. Yang pertama, menghitung masa subur setelah haid. Perhitungan ini dilakukan atau digunakan apabila siklus menstruasi seorang wanita teratur, misalnya setiap 28 hari. Dalam siklus menstruasi 28 hari tersebut, hari pertama haid dianggap sebagai hari ke-1. Jadi masa suburnya adalah hari ke-12 hingga hari ke-16 dalam siklus haid tersebut. Misalnya seorang istri mengalami haid pada tanggal 2 Desember, di mana tanggal ini dihitung sebagai hari ke-1 atau biasanya hari pertama haid terakhir akan dihitung sebagai hari ke-1. Nah, hari ke-12 akan jatuh pada tanggal 13 Desember dan hari ke-16 jatuh pada tanggal 17 Desember. Jadi masa subur terjadi sejak tanggal 13 Desember sampai tanggal 17 Desember. Yang kedua yaitu menghitung masa subur setelah haid untuk haid yang tidak teratur. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu mencatat jumlah hari dalam satu siklus haid selama 6 bulan atau 6 siklus, di mana setiap satu siklus haid dihitung dari hari pertama haid saat ini sampai hari pertama haid berikutnya. Nah, jumlah hari terpendek dalam 6 siklus tersebut dikurangi 18 akan menentukan hari pertama masa subur, dan jumlah hari terpanjang dalam 6 siklus tersebut dikurangi 11 akan menentukan hari terakhir masa subur. Jadi masa subur ibu adalah mulai dari hari ke-8 hingga hari ke-19 dari hari pertama haid. Misalnya, seorang ibu mengalami hari pertama haid pada tanggal 1 Desember. Hari ke-8 adalah masa subur ibu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada tanggal 8 Desember adalah masa subur hari pertama ibu, dan kemudian hari ke-19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pada tanggal 19 Desember adalah hari terakhir masa subur ibu.
Perkenalkan, nama saya Dwi Safarin Hanif dengan NIM 099. Di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda masa subur wanita. Yang pertama, meningkatnya suhu basal tubuh. Suhu basal tubuh adalah suhu tubuh saat bangun tidur di pagi hari. Normal suhunya 35,5 sampai 36,6 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri akibat ovulasi. Rasa nyeri ini terjadi sebelum, selama, atau setelah masa subur wanita. Gangguan ini menimbulkan rasa sakit yang tajam dan kram. Yang ketiga, perubahan air liur. Air liur wanita berubah sesuai estrogen pada tubuhnya. 4. Munculnya lendir serviks. Lendir serviks merupakan sekresi yang dibuat oleh kelenjar di leher rahim. Pada masa subur, lendir serviks yang ada di mulut rahim berwarna bening, licin, dan elastis seperti putih telur yang mentah. Namun, cairan yang dihasilkan juga dapat lengket, putih, dan juga karu. Lendir serviks juga membantu agar sel sperma mencapai di sel telur. Yang terakhir, masa bergairah. Pada masa ini akan merasa menarik dan memiliki rasa yang bergairah untuk berhubungan intim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Fira, NIM 097. Di sini saya akan menjelaskan pengertian siklus menstruasi. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengenal apa sih menstruasi itu. Menstruasi, haid, atau datang bulan adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala. Perubahan ini ditandai oleh hormon reproduksi, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nah, setelah dari kita membahas tentang pengertian menstruasi, sekarang waktunya kita menjurus lebih inti tentang pengertian siklus menstruasi itu sendiri. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terjadi secara terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Setiap bulan, sel telur harus dipilih kemudian dirangsang agar matang. Endometrium pun harus dipersiapkan untuk berjaga-jaga jika telur yang sudah dibuahi oleh embrio muncul, kemudian melekat dan berkembang di sana. Pendarahan menstruasi dimulai menjelang akhir pubertas. Saat itu, anak gadis mulai melepaskan sel telur sebagai bagian dari periode bulanan yang disebut dengan siklus reproduksi wanita atau siklus menstruasi. Pendarahan menstruasi menandakan bahwa wanita yang mengalaminya tidak hamil. Namun, pendarahan ini tidak bisa dijadikan patokan pasti bahwa kehamilan tidak terjadi, karena ada beberapa wanita yang mengalami pendarahan di awal kehamilannya. Selama usia reproduksi, jika tidak menstruasi, bisa menjadi indikasi pertama bahwa si wanita itu kemungkinan hamil. Tadi kita membahas tentang menstruasi dan siklus menstruasi, banyak wanita di luar sana yang mengalami gangguan menstruasi. Sebenarnya, apa sih yang mempengaruhi gangguan menstruasi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gangguan menstruasi. Yang pertama ada status gizi, yang kedua aktivitas fisik, yang ketiga tingkat konsumsi, dan yang keempat stres. Stres menyebabkan perubahan sistemik di dalam tubuh, khususnya sistem persarafan dalam hipotalamus melalui perubahan prolaktin yang dapat mempengaruhi elevasi kortisol basal dan menurunkan luteinizing hormone atau LH yang menyebabkan amenorrea. Yang kelima adalah konsumsi obat hormonal. Konsumsi obat tertentu seperti kontrasepsi hormonal dan obat yang dapat meningkatkan hormon prolaktin sehingga menyebabkan perubahan siklus menstruasi. Metode kontrasepsi akan memanipulasi siklus menstruasi karena hormon-hormon yang diproduksi memaksa tubuh untuk membentuk siklus buatan. Nah, itu tadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi menstruasi. Nama saya Anissa dengan NIM 087 dari kelas 1B. Proses menstruasi. Siklus menstruasi diregulasi oleh hormon luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone FSH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, mencetuskan ovulasi dan menstimulasi ovarium untuk memproduksi estrogen dan 8 progesteron. Estrogen dan progesteron akan menstimulus uterus dan kelenjar payudara agar kompeten untuk memungkinkan terjadinya pembuahan.
Menstruasi terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama ada fase folikuler sebelum sel telur dilepaskan, yang kedua ada fase ovulasi, pelepasan telur, dan yang ketiga ada fase luteal setelah sel telur dilepaskan. Menstruasi sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ovulasi. Jika proses ovulasi teratur, maka siklus menstruasi akan teratur. Fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi yaitu yang pertama ada fase folikuler yang dimulai pada hari pertama periode menstruasi. Berikut ini hal-hal yang terjadi selama masa folikuler. Yang pertama ada follicle-stimulating hormone atau FSH, hormon perangsang folikel, dan luteinizing hormone atau LH, hormon prolaktin, dilepaskan oleh otak menuju ke ovarium untuk merangsang perkembangan sekitar 15-20 sel telur di dalam ovarium. Telur-telur itu berada di dalam kantungnya masing-masing yang disebut folikel. Selanjutnya hormon FSH dan LH juga memicu peningkatan produksi estrogen. Selanjutnya peningkatan level estrogen menghentikan produksi FSH. Keseimbangan hormon ini membuat tubuh bisa membatasi jumlah folikel yang matang. Saat fase folikuler berkembang, satu buah folikel di dalam satu ovarium menjadi dominan dan terus matang. Folikel dominan ini menekan seluruh folikel lain kelompoknya sehingga yang lain berhenti tumbuh dan mati. Folikel dominan akan terus memproduksi estrogen. Yang kedua ada fase ovulasi, biasanya dimulai sekitar 14 hari setelah fase folikuler. Fase ini adalah titik tengah dari siklus menstruasi. Dengan periode menstruasi berikutnya akan dimulai sekitar 2 minggu kemudian. Peristiwa di bawah ini terjadi di fase ovulasi. Yang pertama, peningkatan estrogen dari folikel dominan memicu lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak sehingga menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur dalam ovarium. Yang kedua, sel telur dilepaskan atau proses disebut juga sebagai ovulasi dan ditangkap oleh ujung-ujung tuba Fallopi yang mirip dengan tangan Fimbria. Tangan kemudian menyapu telur masuk ke dalam tuba Fallopi. Sel telur akan melewati tuba Fallopi selama 2-3 hari setelah ovulasi. Selama tahap ini terjadi pula peningkatan jumlah dan kekentalan lendir serviks. Jika seorang wanita melakukan hubungan intim pada masa ini, lendir yang kental akan menangkap sperma pria, memeliharanya dan membantunya bergerak ke atas menuju sel telur untuk melakukan fertilisasi. Ketiga ada fase luteal, dimulai tepat setelah ovulasi dan melibatkan proses-proses. Yang pertama ada sel telur dilepaskan, folikel yang kosong berkembang menjadi struktur baru yang disebut dengan corpus luteum. Selanjutnya, corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Hormon inilah yang mempersiapkan uterus agar siap ditempati oleh embrio. Yang ketiga, jika sperma telah memfertilisasi sel telur atau proses pembuahan, telur yang telah dibuahi atau embrio akan melewati tuba Fallopi, kemudian turun ke uterus untuk melakukan proses implantasi. Pada tahap ini, si wanita sudah dianggap hamil. Jika pembuahan tidak terjadi, sel telur akan melewati uterus, mengering dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu kemudian melalui vagina. Oleh karena itu, dinding uterus tidak dibutuhkan untuk menopang kehamilan. Maka lapisannya rusak dan luruh. Darah dan jaringan dari dinding uterus pun atau endometrium bergabung untuk membentuk aliran menstruasi yang umumnya berlangsung selama 4-7 hari. Selama menstruasi, arteri yang memasok dinding uterus mengerut dan kapilernya melemah. Darah mengalir dari pembuluh yang rusak melepaskan lapisan-lapisan dinding uterus. Dan melepasan bagian-bagian ini tidak semua sekaligus, tapi secara acak.
lendir endometrium, dan darah turun dari uterus berupa cairan. Cara menghitung siklus menstruasi. Menstruasi yang normal berlangsung kurang lebih 4-7 hari. Jumlah darah yang dikeluarkan sekitar 2-8 sendok makan. Sementara satu siklus menstruasi rata-rata 28 hari. Tetapi siklus 24-35 hari masih dikategorikan normal. Cara menghitung siklus menstruasi yaitu dengan menandai hari pertama keluarnya darah menstruasi sebagai siklus pertama. Panjang siklus rata-rata wanita adalah 28 hari. Namun, rata-rata panjang siklus menstruasi berubah-ubah sepanjang hidup dan jumlahnya mendekati 30 hari saat seorang mendekati usia 20 tahun. Dan rata-rata 26 hari saat seorang mendekati masa menopause yaitu di sekitar usia 50 tahun. Hanya sejumlah kecil wanita yang benar-benar mengalami siklus 28 hari. Berikut adalah siklus menstruasi. Yang pertama, eumenorrhea atau normal, yaitu siklus menstruasi yang teratur dengan interval perdarahan sekitar 21-35 hari. Yang kedua, polymenorrhea atau polymenodan, yaitu siklus menstruasi yang kurang dari 21 hari dan perdarahannya kurang lebih sama atau lebih banyak dari normal. Yang ketiga, oligomenorrhea adalah menstruasi jarang atau sangat sedikit. Lebih tepatnya, periode menstruasi terjadi dengan interval lebih dari 35 hari dengan jumlah menstruasi 4-9 kali dalam setahun. Penyebabnya bisa bermacam-macam seperti perubahan hormon di premenopause, Prader-Willi syndrome, dan gangguan makanan seperti bulimia nervosa. Yang keempat adalah amenorrhea, yakni absennya menstruasi selama 3 bulan pada wanita yang memiliki siklus menstruasi normal sebelumnya.